bersama Asep di sini. Sekarang kita akan belajar tentang tujuan dan pesan storytelling. Bahan pelajarannya sudah disiapkan oleh Yayan Sopian. Tidak ada cerita yang tidak mengandung pesan. Sebuah cerita mungkin saja mengandung pesan yang menghibur, menginspirasi, atau bahkan mendorong orang bertindak dan mengubah perilaku. Pesan-pesan itu merefleksikan tujuan storytelling. Bung Karno adalah salah satu tokoh besar yang sering menggunakan pendekatan bercerita untuk menyampaikan gagasan dan visinya. Lewat bercerita, gagasan dan visi Bung Karno tentang bangsa menjadi energi yang menginspirasi dan memberi motivasi rakyat yang dipimpinnya. Kita dengarkan salah satu petikan orasinya. Kemarin aku baca Ramayana, saudara-saudara. Ramayana. Di dalam kitab Ramayana itu ada disebut satu negeri. Namanya negeri Uttara Kuru. Uttara Kuru, yaitu artinya lornya negara Kuru. Kuru yaitu Kurowo itu. Uttara Kuru. Disebutkan di dalam kitab Ramayana itu bahwa di negeri Uttara Kuru itu nggak ada panas yang terlalu, nggak ada dingin yang terlalu, nggak ada manis yang terlalu, nggak ada pahit yang terlalu. Segalanya itu tenang, tenang. Ora ono panas, ora ono adem. Tidak ada gelap, tidak ada terang yang cemerlang. Adem tentrem kadya siniram banyu ayu suwindulawati. Di dalam kitab Ramayana itu sudah dikatakan, negeri yang begini tidak bisa menjadi negeri yang besar. Sebab tidak ada up and down, perjuangan tidak ada. Semuanya itu adem, tentrem, seneng pun tidak terlalu seneng, tidak terlalu sedih. Sudahlah, tenang, Uttara Kuru. Apa engkau ingin menjadi satu bangsa yang demikian, saudara-saudara? Tidak. Kita tidak ingin menjadi satu bangsa yang demikian. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti tiap hari digembleng oleh keadaan. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Hanya dengan jalan demikianlah kita bisa menjadi satu bangsa yang benar-benar bangsa otot kawat balung besi. Bill Clinton juga menggunakan pendekatan storytelling untuk meyakinkan partainya agar memilih Hillary Clinton, istrinya, sebagai calon presiden Amerika Serikat dalam konvensi Partai Demokrat tahun 2016. Thank you. In the spring of 1971, I met a girl. The first time I saw her, we were, appropriately enough, in a class on political and civil rights. Dalam konvensi itu, Bill Clinton tidak menyuguhkan argumen sebagai sajian utamanya. Ia lebih menghadirkan kisah tentang Hillary Clinton, sebagai sosok yang ia kenal secara pribadi, maupun sebagai tokoh yang punya andil sosial politik di tengah masyarakat Amerika Serikat. Storytelling yang baik dan menarik, tidak menyampaikan pesannya secara eksplisit. Sebagai contoh, coba perhatikanlah cara Google menyampaikan nilai-nilai dan komitmen yang diusungnya. Untuk memperlihatkan bahwa kehadirannya bisa menjadikan hidup sedikit lebih mudah. Bahwa kehadirannya meningkatkan kualitas hidup sebanyak mungkin orang secara signifikan. Dan bahwa kehadirannya itu untuk saling membantu dengan memanfaatkan teknologi, Google tidak berargumen tentang kekuatan mesinnya dalam mengindeks data internet. Google juga tidak membuat daftar panjang fitur yang tersedia di mesin pencarinya. Untuk menjalin hubungan emosional dengan pengguna, tentang nilai-nilai yang diusung oleh brandnya, Google lebih memilih bercerita tentang reuni dua lelaki tua yang bersahabat sejak kecil. ये यूसुफ लंगोटिया यार सी मेरा लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था। उस बाग का गेट
बाबा आदम के जमाने रोज शाम को हमने वहाँ पतंगे उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ की दुकान से जजरिया चुरा के खानी। Jajaria? और मेरा साहब नमस्ते। Bermula dari situlah, cerita reuni Mahara dan Yusuf berjalan. Suman menelusur sejarah masa kecil kakeknya. Suman ingin memberi hadiah ulang tahun istimewa buat Mahara. Ia mencari tahu jajanan Jajaria, taman tempat bermain dan toko kue yang disebut kakeknya itu, dan juga keberadaan Yusuf, demi mempertemukan kedua lelaki tua itu. Storytelling juga dipakai untuk tujuan-tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran, storytelling digunakan dengan tujuan agar pembelajar mudah memahami konsep-konsep dan gagasan-gagasan. Dalam bercerita, segala gagasan abstrak dihadirkan dalam bentuk konkret yang bisa dibayangkan oleh pencerita maupun pemirsanya, sehingga dengan cepat bisa dimengerti. Selain itu, dengan pendekatan storytelling, pembelajar lebih lama mengingat pelajaran yang didapatnya. Ketika disampaikan dengan cara bercerita, gagasan dan konsep mendapatkan konteks. Itu akan membuat pelajaran lebih membekas lama dalam ingatan pembelajar. Storytelling menghilangkan hambatan komunikasi antara pembelajar dan pengajar. Dalam bercerita, ada upaya untuk menemukan irisan pengalaman dan bahasa antara pengajar dan pembelajar. Apapun tujuannya, pesan-pesan yang dikandung dalam storytelling tidak didiktekan sebagai pernyataan moral. Storytelling membiarkan pemirsa menemukan suaranya sendiri dalam merumuskan pesan yang terkandung di dalam cerita. Disitulah letak kekuatan persuasif dari storytelling. Sebagai pencerita, jurnalis harus lebih fokus untuk menerjemahkan pesan-pesan dan nilai-nilai menjadi narasi dalam cerita. Untuk mewujudkannya, perhatikanlah 6 hal berikut ini. Pertama, karakter cerita harus kuat dan konsisten. Kedua, ada konflik yang pelik dalam cerita, yang dengan susah payah bisa diatasi oleh karakter protagonisnya. Ketiga, detail yang disajikan harus meyakinkan pemirsa bahwa cerita tersebut merupakan pengalaman yang bukan mustahil dicapai. Keempat, cara penyampaian harus terukur. Penggunaan bahasa yang tepat dan gaya penceritaan yang tepat guna akan menghasilkan persuasi yang kuat. Kelima, karakter dan adegan digambarkan secara jelas. Keenam, struktur cerita harus logis, dan alurnya memancing pemirsa untuk terus mengikuti cerita. Saya Asep. Kita bertemu lagi nanti.